ChatGPT, Gemini, Claude. Dari ketiga AI tersebut mungkin kalian sudah sering mendengarnya, tapi kalau ditanya apakah kalian tahu apa perbedaan dari ketiganya, atau mana yang lebih baik dari ketiganya, atau mana yang paling cocok buat kamu dari ketiga AI ini, mungkin kamu belum tahu jawabannya. Di video ini kita akan cari tahu jawabannya. Perkenalkan, nama saya Ari, seorang programmer dengan pengalaman. Saya adalah seorang programmer dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di industri IT. Di video ini, saya akan membahas 3 AI, ChatGPT, Gemini, dan Claude, untuk mencari tahu mana AI yang paling cocok untuk digunakan atau mana AI yang terbaik untuk kita. Tonton terus video ini sampai akhir buat cari tahu mana AI yang paling cocok buat kamu. Sebelum kita mulai, saya jelaskan aturan mainnya dulu. Yang pertama, saya hanya pakai versi gratis dari ketiga AI ini. ChatGPT, Gemini, dan Claude punya versi gratis dan versi berbayarnya masing-masing. Tapi di kasus ini kita pakai versi gratisnya semua. Kedua, pertanyaan yang kita pakai atau prompt yang kita pakai adalah prompt yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan prompt teknis terkait coding, programming, atau apapun itu, tapi sifatnya bisa terjadi atau mungkin kalian bisa menanyakannya sehari-hari. Jadi ini adalah kasus nyata di kehidupan sehari-hari. Ketiga, saya tidak punya kepentingan apapun dengan salah satu dari mereka. Jadi di sini kalau misalkan menurut saya kurang bagus, saya katakan kurang bagus. Kalau menurut saya kurang cocok, saya katakan kurang cocok. Kalau memang bagus, saya katakan bagus. Oke, sebelum tes, kita kenalan dulu sebentar ya. ChatGPT. Apa sih ChatGPT itu? ChatGPT adalah AI yang dikeluarkan oleh perusahaan OpenAI dari Amerika. Ini adalah AI yang paling terkenal di Indonesia. Penggunaannya mencapai 85% di Indonesia. Jadi ini sangat umum dan cukup familiar bagi orang-orang Indonesia. Yang kedua adalah Gemini. Gemini ini keluaran dari Google. Jadi kalau misalkan kamu biasa pakai YouTube, Google Sheet, Google Slide, dan lain-lain produk dari Google, kamu akan sangat terbantu dengan adanya Gemini ini. Karena Gemini bisa terhubung dengan semua produk Google, termasuk ya YouTube, Gmail, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Cloud ini dikeluarkan oleh perusahaan bernama Anthropic. Mungkin cukup asing di telinga orang-orang Indonesia, tapi sebenarnya di dunia industri, terutama di bidang saya, di bidang IT, cloud ini sangat familiar sekali. Bahkan saya sendiri sering menggunakan cloud ini untuk pekerjaan sehari-hari saya. Karena untuk pekerjaan yang sifatnya teknis, seperti kasus saya adalah coding, cloud ini memberikan jawaban atau hasil yang menurut saya lebih bagus daripada AI yang lainnya. Ketiganya kita pakai yang versi gratis, dan di sini saya akan menggunakan laptop. Kalau mungkin teman-teman menggunakan HP, silakan, karena hasilnya sama saja. Karena di sini sifatnya adalah demo, jadi akan lebih mudah kalau saya pakai laptop. Oke, di sini pertanyaan pertama adalah apa tanda-tanda asam lambung kambuh dan apa yang harus dilakukan? Pertama, kita tanyakan dulu ke ChatGPT. Oke, di sini ChatGPT memberikan 2 respon ya. Biasanya memang gitu, ChatGPT memberikan 2 opsi respon, kita suka yang mana, kita cocok sama jawaban yang mana, itu nanti kita bisa pilih gitu ya. Kita lanjut ke Gemini dengan pertanyaan yang sama. Oke, kita lanjut ke Claude. Oke, Claude sudah memberikan jawaban. Kita kembali ke ChatGPT. Kita coba lihat responnya. Di sini ada gejala umum. Gejala umumnya apa saja? Rasa terbakar di dada, asam naik ke tenggorokan, mual atau ingin muntah, perut kembung dan sering sendawa, nyeri ulu hati, tenggorokan terasa mengganjal atau panas, batuk kering, atau suara serak. Nah, kemudian tanda-tanda yang sering diabaikan di sini ada 3 poin. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga disebutkan semuanya. Terus kapan harus ke dokter? Nah, di sini juga dijelaskan ada 4 poin ya. Nah, di sini ada tipsnya juga. Nah, untuk respon kedua, sebenarnya untuk kontennya responnya itu mirip-mirip, respon 1 sama 2. Kadang itu secara esensinya atau intinya sama, cuma poin-poinnya kadang kayak ditukar-tukar atau dibalik-balik gitu. Intinya sih sama gitu ya. Kemudian ke Gemini, kita lihat di sini ada tanda-tandanya juga, gejalanya apa? Heartburn, regurgitasi, cairan asam. Nah, ini dikasih istilahnya juga
penjelasannya dari masing-masing istilah tersebut gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, ini mirip-mirip sama yang ChatGPT tadi, tipsnya apa gitu kan. Nah, ini dijelaskan juga, jangan berbaring terlentang, longgarkan pakaian, minum air. Kemudian di sini tipsnya juga dijelaskan, catatan penting. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip ya struktur jawabannya. Kemudian di sini jawaban dari Claude, ada gejala umum, gejala tambahan, kemudian yang harus dilakukan saat kambuh, perubahan segera, perubahan gaya hidup, kemudian ada saran ke dokter jika nyeri dada berat, sulit menelan. Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dari ketiga AI ini, yang pertama poinnya adalah ada gejala yang dijelaskan. Gejalanya apa saja dari ketiganya menyebutkan poin-poinnya. Kemudian apa yang harus dilakukan dan tipsnya bagaimana itu juga ketiganya menyebutkan. Kemudian ketiganya juga mewanti-wanti atau memberikan warning lah ya. Jika kamu mengalami salah satu dari poin-poin ini, misalkan kalian harus ke dokter gitu. Nah, untuk kebutuhan medis, hal-hal seperti ini emang perlu disebutkan ya. Kalian harus ke dokter jika mengalami kondisi apa, dan ketiganya juga menyebutkan. Oke, jadi kesimpulannya untuk pertanyaan ini ketiganya bisa dikatakan imbang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita bikin chat baru. Kita tanyakan, ini bukan sibuk tapi aktif dengan ritme yang seimbang, gerak cukup, pikiran tetap tajam, dan punya waktu recovery. Kalau terlalu santai, tubuh lemah. Terlalu maksa, resiko cedera. Ini contoh jadwal harian yang sehat, realistis, dan bisa dipakai jangka panjang. Pagi, jam 5.30 sampai 9.00. Fokus, bangun, energi, dan metabolisme. Ini ada jadwalnya, ada poin-poinnya, dan catatannya juga. Nah, ini ada prinsip yang disampaikan juga, konsistensi lebih penting dari intensitas. Nah, dia juga menyebutkan prinsip-prinsipnya, minimal 150 menit aktivitas per minggu. Nah, ini ada warningnya juga. Kalau sebelumnya jarang aktif, jangan langsung olahraga berat. Ini jawaban dari ChatGPT. Kemudian ke Gemini, kita bikin chat baru, kita tanyakan. Ya, di sini juga ada, sebenarnya kalau di Gemini juga ada beberapa opsi ya. Di sini cepat, penalaran, pro. Karena ini adalah pertanyaan sehari-hari yang sebenarnya tidak terlalu kompleks, jadi kita cukup pakai yang versi cepat saja. Oke, kita tanyakan. Memasuki masa pensiun adalah kesempatan emas untuk mengatur ulang ritme hidup agar lebih berkualitas. Pagi, aktivitasnya apa saja, siang, nutrisi istirahat, sore, sosialisasi dan relaksasi, malam, penenangan, wind down, kemudian tipsnya juga ada. Nah, di sini tips nggak ada, cuma ada prinsip dan warning ya. Nah, kalau di sini cuma tips, nggak ada warning. Kemudian kita ke Claude. Di Claude juga sama sebenarnya, ada beberapa model yang bisa kita pilih. Nah, ini secara default Claude menyediakan versi Sonnet. Ini kita semuanya pakai versi defaultnya saja. Nah, di sini kalau dibandingkan dari ChatGPT sama Gemini, Claude terlihat lebih lama dia untuk memberikan respon. Biasanya memang gitu. Claude dia secara default, karena kita dikasih model yang Sonnet 4.6 ya secara default ya, dia akan berpikir lebih lama lah ya, bisa bilang begitu, atau berpikirnya lebih dalam gitu ya, komprehensif. Nah, ini ada jadwalnya. Jam 5 bangun dan ibadah pagi, kemudian jam 5.30 olahraga ringan, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman perhatikan secara tampilan itu Claude memang lebih eye catching, lebih desainnya lebih bagus, lebih enak dibaca ya, daripada ChatGPT sama Gemini. Secara aktivitas mirip-mirip lah ya, dari pagi sampai malam apa saja aktivitasnya di sini sudah dicantumkan. Ini jadwal yang dirancang dengan memperhatikan 4 aspek utama: fisik, olahraga dan nutrisi, kemudian mental, ibadah dan stimulasi otak, kemudian sosial, keluarga dan komunitas, dan pemulihan tidur berkualitas. Beberapa hal yang mendasari susunan jadwalnya adalah pagi waktu emas, hindari isolasi sosial,
makan malam lebih ringan, tidur singkat bukan lama 20-30 menit, cukup untuk memulihkan energi tanpa mengorbankan tidur malam yang lebih penting. Nah, kalau diperhatikan, memang secara urutan kegiatan bisa dibilang mereka memberikan poin masing-masing dan semuanya ada poinnya, ada poin detailnya, mulai jam sekian sampai sekian itu kegiatannya apa, itu semuanya menyebutkan ya. Cuma kalau kita perhatikan di cloud ini dia lebih detail. Jadi kalau diurutkan di kasus ini, pemenangnya menurut saya adalah cloud, kemudian yang kedua ChatGPT, yang ketiga adalah Gemini. Oke, sekarang lanjut ke tes ketiga. Apa berita terbaru tentang harga beras di Indonesia hari ini? Oke, di sini jelaskan kondisi terkini paling update, harga beras masih cenderung naik tipis tapi relatif. Pemerintah menegaskan harga beras SPHP subsidi tetap dijaga, tidak berubah. Di sini juga ada referensinya ya. Nah, di sini ada referensinya 8 jam yang lalu, kemudian 1 hari yang lalu, ini juga 1 hari yang lalu. Jadi dia bisa mendapatkan data dari internet secara langsung gitu ya untuk ChatGPT. Intinya adalah ChatGPT punya kemampuan real time untuk membaca data di internet. Jadi dia bisa terhubung di internet dan bisa mendapatkan informasi terbaru. Oke, kita lanjut di Gemini dengan pertanyaan yang sama. Oke, kalau kita lihat di sini ada Google Search. Jadi memang Gemini itu dari awal dia disetting untuk bisa terhubung dengan internet. Jadi memang Gemini bisa mendapatkan informasi paling update karena memang dia bisa terhubung dengan internet gitu ya. Nah, di sini jelaskan berdasarkan data terbaru per 2 Mei 2026, video ini dibuat pada 2 Mei 2026, dia langsung memberikan informasi real time paling update pada hari ini juga. Oke, kita lanjut ke cloud dulu ya. Berikut adalah jawaban dari cloud. Kalau bisa kita lihat di sini harga beras naik signifikan per awal Mei 2026. Sebenarnya untuk cloud dia juga bisa browsing internet, tapi kalau kita lihat jawabannya di sini dia menyebutkan pada Jumat 1 Mei 2026. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan ChatGPT, ChatGPT lebih real time daripada cloud. Nah, di sini bisa kita lihat websitenya ya, website yang dibuat acuan sama cloud. Nah, di sini memang tanggalnya 1 Mei 2026. Jadi kurang real time dibandingkan dengan Gemini. Kesimpulannya adalah dari ketiga AI ini, ChatGPT, Gemini, dan juga Cloud, Gemini punya kemampuan real time yang lebih bagus daripada dua AI lainnya. Jadi kemampuan dia untuk browsing data, browsing internet itu lebih update daripada yang lainnya. Oke, jadi kesimpulannya gimana dari ketiga AI ini? Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya untuk AI yang lebih baik itu yang mana? Sebenarnya tidak ada jawaban mutlak. Ini AI yang lebih baik dari ini lebih baik dari ini. Cuma pertanyaannya adalah AI ini baik untuk kasus apa? AI ini cocok untuk kasus apa? Untuk kasus ini lebih baik pakai AI yang mana? Jadi memang tergantung kasusnya gitu ya. Kalau kamu mau AI yang simple, ringkas, jawabannya to the point, dan umum dipakai oleh masyarakat, pakailah ChatGPT. Saya biasanya pakai ChatGPT untuk sekedar ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, brainstorming. Nah, itu pakai ChatGPT menurut saya lebih nyaman gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian butuh jawaban terkait dengan berita-berita real time, berita-berita yang beredar di internet, Gemini adalah jawabannya. Kemudian untuk cloud, untuk pertanyaan-pertanyaan sehari-hari, memang cloud ini terkadang tidak menunjukkan performa yang wah. Jadi bisa dikatakan ya dia mirip-mirip dengan ChatGPT dan Gemini. Tapi menurut saya pribadi memang cloud ini kemampuannya akan sangat powerful gitu ya kalau kita menggunakan dia untuk pekerjaan teknis atau pekerjaan yang lebih terarah gitu atau lebih mengerucut. Kalau misalkan untuk pertanyaan sehari-hari seperti ini memang cloud ya sama seperti AI yang lainnya gitu. Dia tidak menonjolkan, dia tidak memberikan performa yang melampaui jauh di atas AI lain, enggak. Jadi dia mirip-mirip aja. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita terkait perbandingan dari ketiga AI
ChatGPT, Gemini, dan Claude. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mau pilih yang mana, atau mungkin Bapak Ibu yang baru belajar atau terjun ke dunia AI, baru menggunakan AI, saya sarankan pakai yang paling simpel saja, yaitu ChatGPT. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengcover atau membantu kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan mau yang lebih advance atau kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dan sudah terbiasa dengan AI, pakai Gemini atau pakai Claude, itu dipersilahkan gitu ya. Oke, intinya yang baru terjun di AI, yang penting pakai aja dulu. Yang mana yang cocok, yang penting pakai dulu, terbiasa dulu pakai AI agar kita tidak ketinggalan zaman dan kita selalu up to date. Jangan takut untuk mencoba, coba aja dulu. Pakai AI manapun, it's okay. Itu saja video dari saya. Kalau ada kritik dan saran, bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Atau misalkan mungkin ada request mau bikin video apa atau ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.